Di dalam konteks Hari Anak Nasional ini, saya akan membahas sebuah buku yang sangat populer di seantero dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel ini membahas tentang buku. Nah, bulan Juli ini ada satu hari peringatan yang penting. Apa itu? Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Nah, karena itulah di dalam konteks Hari Anak Nasional ini, saya akan membahas sebuah buku yang sangat populer di seantero dunia. Judul aslinya dari buku ini, Le Petit Prince atau The Little Prince. Di dalam bahasa Indonesia jadi namanya Pangeran Kecil. Nah, yang saya pegang ini adalah buku edisi bahasa Inggrisnya. Buku The Little Prince ini merupakan buku anak klasik karena sudah diterbitkan puluhan tahun yang lalu. Pertama kali terbit tahun 1943 dalam bahasa Prancis. Buku ini karya dari seorang penulis Prancis, namanya ini susah menyebutkannya. Jadi saya coba lihat ya pronunciation-nya. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Nah, itu namanya. Sebelum bahas lebih jauh tentang buku ini, saya ingin kenalkan sedikit siapa Antoine ini. Antoine adalah seorang penulis dan penyair dari Prancis. Tapi ada yang menarik dari dia. Bukan hanya dia penulis dalam ruang tertutup, kemudian menghasilkan karya-karya. Dia seorang penerbang profesional. Jadi Antoine ini lahir tahun 1900, lalu aktif jadi penerbang di masa Perang Dunia Kedua. Nah, pengalaman sebagai penerbang ini yang kemudian menjadi inspirasi dalam karya-karya tulisnya. Jadi dia melihat dunia yang luas dari atas, itu membuatnya punya pandangan yang juga jauh lebih luas. Ingat ya, teman-teman, ini tahun 1940-an. Di masa itu, orang yang punya pengalaman berada di pesawat terbang itu sangat sedikit sekali. Kalau sekarang, ya semua orang pernah punya pengalaman berada di langit, melihat awan. Tapi kalau di masa itu, sangat sedikit sekali. Jadi, pengalaman yang dimiliki Antoine ini menjadi sesuatu yang sangat unik di masa itu. Yang kemudian dia manfaatkan pengalaman inspiratif itu dalam karya-karya sastra. Salah satunya The Little Prince ini. Ada fakta unik juga dari Antoine ini. Dia bertugas menjadi pilot pesawat pengintai pada Perang Dunia Kedua. Dan di tahun 1944, sebenarnya dia sudah pensiun. Tapi karena Perang Dunia sedang terjadi, dia dipanggil, lalu dia mendaftar lagi dan jadi pilot pesawat pengintai. Sayangnya, dia dan pesawatnya hilang di atas laut Mediterania. Kemungkinan ditembak oleh lawannya Jerman, dan baru pada tahun 2000 bangkai pesawatnya ditemukan, dan bangkai pesawat itu akhirnya bisa diangkat dari laut di sekitar daerah Marseille. Artinya pesawat Antoine ini baru ditemukan 60 tahun setelah hilang. Nah, itu kisah penulisnya. Sekarang kembali pada buku ini. Little Prince adalah salah satu buku fiksi paling sukses di dunia. Buku ini terjual lebih dari 200 juta kopi. Ini mengalahkan buku Alchemist karya Paulo Coelho dan juga Harry Potter dan The Philosopher's Stone karya J.K. Rowling. Jadi buku ini sudah diterjemahkan dalam ratusan bahasa. Walaupun memang ada banyak versi ya tentang jumlah terjemahannya. Ada yang bilang 500 bahasa dan dialek, ada juga yang menyebut 600 bahasa dan dialek. Tapi mana yang benar, mau 500, 600, faktanya buku ini terjemahkan oleh ratusan bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di Indonesia, buku ini sudah keluar sejak tahun 79, diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Nah, di tahun 80-an, buku ini disebarkan ke berbagai perpustakaan di seluruh pelosok Indonesia. Termasuk juga di sekolah-sekolah daerah yang dibilang terpencil. Dan ini menunjukkan sebenarnya pemerintah pada masa itu memberikan perhatian dan akses yang serius pada bacaan anak, apalagi bacaan-bacaan yang bermutu. Apa sih isi bukunya? Jadi gini, Little Prince ini adalah cerita tentang seorang tokoh, Aku, yang bertemu dengan pangeran kecil. Saat si tokoh itu, Aku, terdampar di gurun Sahara, dia pikir tidak ada orang lain di tempat itu.
ternyata dia bertemu dengan sosok anak kecil yang kemudian dia sebut sebagai pangeran kecil. Ini, The Little Prince. Pangeran ini tinggal di planet yang jauh dari bumi. Dan planetnya sangat kecil. Nah, sebelum ke bumi, ternyata pangeran kecil itu sudah bertualang kemana? Ke 6 planet lainnya. Dan di planet-planet lainnya itu, dia bertemu dengan raja, ketemu orang sombong, ketemu pengusaha, ketemu pemabok, ketemu penyulut lentera, ketemu penulis. Nah, dengan 6 tokoh itu, pangeran kecil ini berdialog dan lalu menganggap pikiran dan aktivitas mereka sebagai orang dewasa yang aneh dan membosankan. Setelah itu akhirnya pangeran kecil ini sampai ke bumi, bertemu dengan tokoh tadi, Aku, yang berprofesi sebagai pilot di gurun Sahara. Lalu terjadilah obrolannya segar, unik. Antara siapa? Antara si tokoh Aku ini dengan pangeran kecil. Dan dialog tersebut dapat memantik imajinasi dan dialog itu bisa mengasah logika. Contohnya ya, ketika pangeran kecil minta digambarkan domba, dia mengatakan domba tersebut akan memakan pohon bobab. Dan si tokoh tadi menyatakan bobab tidak bisa dimakan domba. Bahkan gajah pun tidak bisa, karena bobab itu kan pohonnya besar. Lalu pangeran kecil mengatakan bahwa pohon bobab yang baru tumbuh ukurannya kecil seperti semak, maka dia bisa dimakan oleh domba. Nah, itu contoh percakapan-percakapan yang unik. Buku ini cocok buat dibaca anak-anak. Teksnya tidak terlalu panjang dan hampir setiap halaman ada ilustrasinya. Kemudian teksnya juga relatif besar, mudah dibaca. Nah, ini membuat buku ini tidak membosankan. Dan ilustrasi dalam buku ini ditulis sendiri oleh Antoine dengan tebal sekitar 100 halaman, kombinasi teks pendek, ilustrasi. Memang berhasil membuat buku ini jadi ringan dibaca, tidak perlu waktu panjang untuk menceritakan cerita yang terbagi dalam 27 bab ini. Meskipun buku ini sering dikategorikan sebagai cerita anak, tapi punya pesan mendalam. Pesan cinta, pesan persahabatan antara pangeran kecil dengan pilot, kemudian dengan mawar, dengan rubah, yang di sini menunjukkan nilai-nilai persahabatan, nilai kemanusiaan yang universal. Jadi sama seperti karya lain, buku ini juga pasti ada kritik. Salah satu kritiknya adalah buku ini dianggap terlalu berat bagi anak-anak. Memang kalau anak kelas awal SD akan terasa berat, tapi sesudah kelas 5-6 SD rasanya buku ini bisa jadi bahan bacaan. Bahkan buku ini bisa jadi bahan diskusi bersama antara anak dan orang tua. Dan tokoh pangeran juga yang merupakan personifikasi dari anak kecil sering bertanya yang polos, tapi kadang dianggap aneh oleh orang dewasa. Tokoh pangeran kecil ini juga beberapa kali menganggap pandangan orang dewasa itu agak aneh. Hal ini bisa jadi pembelajaran bagi orang tua bahwa setiap pertanyaan dan juga sudut pandang anak tidak boleh dianggap aneh atau mengada-ada. Harus didalami ini semua sebagai dialog. Jadi buku ini sebaiknya dibaca anak-anak bersama dengan orang tua agar bisa dijadikan sebagai bahan diskusi bersama, bahan obrolan bersama. Bagi orang tua, saya rekomendasikan buku ini untuk dibaca sama-sama dengan anak-anak. Ini bisa mengajari anak untuk berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kritis ini menjadi salah satu kemampuan terpenting di abad 21 ini. Jadi buat teman-teman semua yang punya referensi buku bacaan anak lain yang bagus, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas juga sama-sama. Terima kasih sudah menonton ulasan buku ini. Salam hangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.